Kalau ingat Pak Jokowi waktu di periode pertama atau kedua ya, dia membuat suatu statement dari kata-kata orang Bugis, Pak, falsafah Bugis yang kata-katanya itu seperti begini. Eh, Pura babara sompakku, pura tangkisi goliku. Ada sebenarnya tambahannya, ulat birangi talang natowalia. Itu adalah karakter, Pak. Ya. Karakter pelaut ulung bangsa Indonesia dan orang-orang Bugis, di mana sekali layar terkembang, itu tekadnya harus membara untuk mencapai tujuan. Dan Iya. di akhir kata-kata itu walaupun badai menerpa dan sebagainya, dia lebih memilih tenggelam daripada harus suruh kembali ke pantai. Sebenarnya tentu tidaklah senekat kata-kata ini, tapi ini adalah ilustrasi spirit untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah eh, cepat putus asa. Nah, spirit ini yang terus kita keluarkan kepada mahasiswa-mahasiswa dan sebenarnya juga merupakan karakter uh, orang Bugis ya, yang mana namanya kita abadikan menjadi nama Sultan Hasanuddin, nama Ya. Universitas Hasanuddin dari nama beliau Sultan Hasanuddin. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jumpa MSc. Beliau adalah Rektor Universitas Hasanuddin, Unhas Makassar. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sehat-sehat Pak Bambang. Terima Ya, kasih Kak. sudah Ya. menghubungi kami dan Baik. berkenan untuk ngobrol-ngobrol singkat. Ya. Prof. Jamaluddin lahir di Takalar, Sulawesi Selatan 8 Maret 1967, menyelesaikan S1 di Universitas Hasanuddin, S2 di McMaster University, Kanada, dan S3 di James Cook University. Menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, pernah menjadi Direktur Pusat Studi Terumbu Karang, menjadi Dekan FIKP, dan menjadi Dekan setelah Pasca Sarjana. Sekarang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan karir atau hal yang menarik sampai menjadi rektor saat ini. Silakan, Prof. Aduh, ini pertanyaan yang menarik ini ya. Jarang-jarang saya ditanya Ya. seperti ini. Tapi nggak apa-apa berefleksi kembali sedikit ya. Jadi Ya. sesungguhnya saya anak kampung Pak Bambang. Jadi Ya. seorang anak petani lah ya, yang dari desa yang tidak pernah bermimpi sebenarnya pada waktu itu karena kehidupan yang sangat sulit. Tapi dalam hati saya ada pemberontakan yang tidak bisa menerima kenyataan waktu itu. Kenapa orang-orang kampung itu harus hidup menderita gitu ya. Ya. Dalam perjalanannya kemudian saya selalu bercita-cita untuk memperkuat sebenarnya waktu itu cita-cita mulia saya bagaimana memberdayakan petani karena dulu saya petani dan Ya. juga tinggal di wilayah pesisir sehingga mereka itu bisa hidup lebih baik lagi, bisa lebih layak dan seterusnya. Dalam perjalanannya kemudian setelah jadi mahasiswa, kemudian saya melihat bahwa ini kayaknya teknologi harus kita kuasai nih ya, sehingga saya bercita-cita ingin pergi melanglang Buana, sehingga kuliahlah saya ke S2, saya pilih paling jauh waktu itu
Saya mau Ya. ke Kanada karena saya anggap itu paling jauh dan alhamdulillah selesai dan saya kemudian membidangi hal yang penting menurut pemikiran saya waktu itu untuk melihat potensi Indonesia terutama kelautan. Nah, saya ke Australia. Dalam eh, karir saya sesungguhnya memang saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga sejak selesai menjadi apa namanya dosen baru itu tugas administratif luar biasa banyak sekali yang saya lakukan sambil menunggu masa-masa untuk persiapan berangkat sekolah. Pulang dari Kanada kemudian saya lanjut untuk mengabdi di Unhas dan dijadikanlah eh, macam-macam tuh mulai dari kepanitiaan dan tugas-tugas administratif lainnya sambil sains saya terus kembangkan sehingga saya kemudian dispot oleh Bank Dunia dan Kementerian Kelautan untuk mengelola suatu program besar dan itu kemudian membawa saya ke alam yang lebih menantang lagi sebagai Ya. sebagai bagian dari Indonesia pada saat itu dalam lobby-lobby internasional untuk pengembangan The Coral Triangle Initiative yang juga merupakan kerjasama internasional. Nah, disitulah kemudian saya merasa bahwa di dalam leadership saya harus bisa membawa kampus saya, Universitas Hasanuddin, menjadi lebih baik lagi, bisa berkontribusi secara nasional, tapi juga berkiprah secara global. Itulah yang kemudian saya jadikan saat ini tagline sebagai pemimpin Unhas yang baru, walaupun sudah 2 tahun lebih, untuk kita bermakna lebih bagus lagi di level lokal, tapi kemudian memberi kontribusi dan juga bisa direkognisi dan juga dihargai oleh global, direkognisi minimal. Sekira itu Pak Bambang, mungkin tidak Ya. ada yang terlalu istimewa karena waktu, tapi intinya um, pengabdian ya sebagai Ya. uh, seorang yang punya cita-cita besar Ya. berkontribusi semaksimal mungkin. Ya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES. Win. Baik, Prof. Jamaluddin mengenal UNHAS mulai dari mahasiswa sampai sekarang Mhm. menjadi rektor, sebuah perjalanan yang panjang. Nah, mungkin bisa diceritakan dinamika sejarah perjuangan sampai akhirnya sekarang terakreditasi unggul, Prof. Ya, tentu Unhas Pak Bambang ini memiliki beban ganda dan bahkan multiple dalam tanda kutip beban lingkungan ya. Dalam artian Ya. bahwa Unhas ini adalah perguruan tinggi eh, terbesar, terbaik di kawasan timur eh, sejak dulu, sejak sejak Indonesia merdeka tentu, karena memang ini adalah universitas yang disiapkan untuk penguatan kawasan timur Indonesia. Sehingga setiap leadership tentu selalu berusaha untuk memberikan dan melakukan yang terbaik, ya sehingga uh, kami melanjutkan tradisi-tradisi pimpinan sebelumnya untuk all the time ya, aim for the best. Sehingga walaupun kami di timur, tapi tidak pernah merasa bahwa kita hanya tampil di kandang sendiri saja, ya. Sehingga kelihatan sekali di dalam misinya Unhas selalu berusaha untuk menawarkan akreditasi prodi yang terbaik. Jumlah prodi juga kami berusaha untuk apa yang ada di Indonesia kita hadirkan di timur untuk penguatan keseimbangan kawasan timur dan barat. Bahkan secara permanen, Unhas itu adalah Ketua Dewan Pembina Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia. Kantornya kami buatkan di Unhas dan juga kami bayar staf khusus untuk mengawal konsorsium ini sehingga kontribusi Unhas di dalam leverage kawasan timur Indonesia, khususnya PTN dan bahkan juga PTS, itu tetap konsisten, Pak Bambang. Jadi Unhas kemudian sejak tahun yang saya ingat ya, tahun 90-an saya jadi dosen,
memang kita didoktrin ya, membawa Unhas itu tidak boleh biasa-biasa, tidak boleh business as usual, tapi ayo quality uh, apa namanya budaya kualitas harus menjadi bagian dari uh, 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 jiwa, roh, nilai yang terus kita kembangkan. Sehingga tahun 2015 kayaknya, ya 2015 kami kemudian setelah akreditasi perguruan tinggi itu dilakukan, Unhas dapat akreditasi A pada saat itu, tentu pada dengan perkembangan dikonversi menjadi unggul di tahun persisnya sekitar tahun 2018 dan seterusnya. Tentu saat ini Unhas salah satu perguruan tinggi yang akan berusaha berada di papan atas dan mungkin belum masuk berita Pak Bambang bahwa puncaknya adalah bahwa di tahun 2024 ini UNAS berhasil menempati urutan ketiga secara nasional untuk indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Saya kira ini adalah puncak dari seluruh akreditasi dan juga proses-proses uh, uh, kualitas ya ditandai oleh indikator-indikator yang ditetapkan oleh kementerian. Luar biasa. Eh, Prof. Jamaluddin menjadi rektor 2022-2026. Unhas sudah mencapai akreditasi unggul sekitar 2018 kalau tidak salah. Nah, apa yang dilakukan, Prof? Program-program apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk meneruskan posisi akreditasi unggul itu? Ya, tentu akreditasi unggul bukanlah suatu tujuan yang sifatnya terminate ya, akhir, tapi hanya adalah upaya untuk stay di dalam kondisi yang terbaik ya dengan indikator yang tentu universal. Nah, di dalam perkembangannya kita tidak terlena hanya untuk akreditasi unggul saja, tapi kemudian hal-hal yang penting kami lakukan untuk menjadi globally recognized. Kami pun memaintain prodi-prodi yang ada untuk terus didorong untuk menjadi unggul, bukan hanya institusinya secara umum, tapi seluruh prodinya kita targetkan untuk unggul. Tentu konsekuensinya kita pastikan persyaratan-persyaratan itu dipenuhi dan saya kira persyaratan itu juga baik sehingga kami merasa bahwa sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan untuk menjadi unggul, tapi memang sesuai dengan kebutuhan untuk memberi yang terbaik untuk pengembangan SDM, pengembangan riset, dan juga tentu pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Nah, dalam perkembangannya sekali lagi, Pak Bambang, kami terus mendorong untuk Unhas bergeser ya dari sekedar akreditasi nasional yang kita sebut akreditasi unggul ya, itu menuju kepada akreditasi internasional. Kami sudah memiliki hampir 100 ya tahun ini, mungkin awal tahun depan akan melebihi 100 program studi yang akan akreditasi internasional. Ya, sehingga upaya-upaya kita untuk tetap berada dalam kualitas itu tidak harus ada semangat continuous improvement. Dan ini juga tentu menjadi kewajiban saya sebagai rektor untuk menjaga ritme ini, menjaga semangat ini, menjaga budaya unggul ini, menjaga scientific culture of excellence yang saya yakin hanya dengan budaya yang dijaga ini, dipertahankan ini, maka kita bisa memastikan bahwa perguruan tinggi ini akan terus adaptif ya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak boleh kemudian terlena ya. Jadi unggul pun saya kira bukanlah target akhir. Bukan tidak puas, bukan tidak ada puasnya ya seperti kebutuhan manusia, tapi sebagai institusi pendidikan kita tahu setiap hari ada perubahan, setiap tahun perubahan sangat drastis dan cepat, sehingga kami pun harus mengikuti ritme itu dan
bukan hanya mengikuti perubahan, tapi juga suatu saat kita tentu berkontribusi untuk menciptakan perubahan-perubahan yang baik untuk beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Iya, baik, Prof. Nah, kalau dilihat dari student body, Bro, perkembangan-perkembangan itu seperti apa? Jadi misalnya mulai jumlah mahasiswa, tadi program studi yang unggul sudah 100, ada berapa program studi, berapa fakultas, dosen, jumlah alumni, dan sebagainya. Ya, UNHAS memang dari tahun ke tahun jumlah mahasiswanya meningkat. Memang tahun ini kita sudah mendekati angka kurang lebih saya tentu jumlah alumni, jumlah mahasiswa bisa berubah ya setiap saat, tapi angkanya itu di sekitar 50.000, mungkin bulatnya 49.000 plus minus lah 50.000 dengan jumlah fakultas saat ini ada 17 fakultas. Jumlah prodi pun ini masih berubah, tentu selalu berkembang. Ada juga yang kita tutup satu ya, tapi jumlahnya lebih banyak pengembangan karena mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan modernisasi ya, sehingga jumlah prodi kita sekarang sudah sekitar jumlahnya 228 pastinya. Yang terakhir bedah toraks kardiovaskular kita buka karena itu kebutuhan Indonesia. Kita ini termasuk spesialis ya Pak Bambang ya, sehingga kami punya prodi berkembang sesuai dengan tentu kemajuan bangsa dan kebutuhan bangsa. Dosen memang tidak bisa dihindari karena ini adalah salah satu kunci penting di dalam pengembangan SDM, sehingga dosen penambahan kita tahun ini itu cukup besar dari PNS dan CPNS. Tadi saya catat ya, mungkin jumlahnya secara umum saja itu kalau dosen tetap itu kan PNS dengan non PNS itu jumlahnya sekitar 1.700 ya, tapi kemudian dengan dosen-dosen praktisi kita juga mengajak seluruh praktisi yang memiliki, bahkan mungkin Pak Bambang ke depan kita juga ajak untuk membantu ya, karena mahasiswa ini butuh banyak variasi pengetahuan, terutama para praktisi yang memiliki pengalaman lapangan yang panjang. Mahasiswa kami itu perlu terekspos dengan hal itu, sehingga jumlah dosen UNHAS itu mendekati angka 2.950-an lah, hampir 3.000 Pak Bambang, karena kami termasuk perguruan tinggi yang sangat terbuka dan dapat apresiasi dari pemerintah 2 tahun berturut-turut sebagai kampus yang mengembangkan praktisi mengajar terbaik di Indonesia. Jadi dan mereka kita ajak sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin juga. Mungkin ini salah satu strategi intuisi dari saya untuk membuat UNHAS ini menjadi milik bangsa ya, bukan hanya sekedar milik para alumni yang jumlahnya juga sudah sekitar 250.000-an, tapi ini menjadi keluarga besar bangsa Indonesia, bukan hanya di kawasan timur Indonesia tapi juga di seluruh Indonesia, sehingga UNHAS bisa menjadi salah satu perekat bangsa. Dan tentu tidak muluk-muluk kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya UNHAS inilah yang penyeimbang di NKRI ya. Karena dari 21 PTNBH Pak Mama mungkin baru sadar ya. Ini agak aneh nih jumlah ini. 21 PTNBH di Indonesia itu hanya satu dari timur loh Pak, hanya UNHAS. Ini mungkin tidak ada yang pernah mencatat ini dan menyadari ini. Kok kenapa sih bangsa ini nggak mau merasa bahwa keseimbangan itu penting ya? Ibarat kapal, kalau itu kapalnya tidak seimbang kiri dan kanan, kan kapalnya oleng Pak, bisa terbalik gitu. Nah, UNHAS walaupun sendiri di timur, kami berusaha melakukan yang terbaik. Tapi saya ingin mengajak juga bahwa ayo timur nggak perlu merasa inferiority complex. Kita bisa, dan itu juga UNHAS terus berusaha mengajak teman-teman di timur, bukan protes, bukan komplain, tapi do our best supaya kemudian bisa menjadi kekuatan bangsa.
Prof, hampir 3.000 dosen. Itu Ya. yang guru besar dan dokter mencapai berapa? Eh, dokter kita ini karena jumlahnya berubah-ubah ya Pak Bambangnya. Untuk yang UNHAS termasuk sesungguhnya universitas yang pernah menjadi universitas dengan guru besar terbanyak di Indonesia. Ya, Tapi kemudian sekarang nomor dua dari sisi total, tapi dari persentase ya, jumlah dosen, terutama dengan dosen tetap, kita kayaknya masih tertinggi ya. Jumlah profesornya eh, di angka kemarin itu sudah di angka total yang aktif ya, yang tidak aktif kita tidak ya, hitung lagi itu lebih 300 dan angka ini tentu akan berubah setelah bulan-bulan depan kalau angka jumlah em, apa namanya disetujui oleh Dikti ada beberapa usulan kami yang sementara terproses. Jadi Unhas berusaha ya, untuk bukan hanya menguatkan institusinya, prodinya, tapi tentu SDM-nya ya. SDM adalah kunci karena dengan ya, kelembagaan yang bagus, SDM yang kuat, kemudian infrastruktur mungkin memang kita terseok-seok karena ya, ini di timur ya, tapi not too bad lah ya. Kita berusaha ya, memaintain apa yang ada, berusaha sendiri karena PTNBH kan itu harus mandiri Pak. Jadi ya, memang rektor harus berusaha keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan tambahan karena kenapa pemerintah rupanya semakin mengurangi ya ya, bantuan ke PTNBH sehingga infrastruktur ini kita coba untuk mencari bantuan-bantuan dan juga ya, kontribusi dari berbagai pihak karena kenapa apa namanya mahasiswa ini kan kita harus latih di Medan di tempat yang nyaman, di tempat yang lengkap ya, fasilitasnya ya dan seterusnya sehingga juga kita kemudian menggunakan fasilitas di tempat lain terutama industri pemerintah supaya mereka bisa terlatih dan dilatih dengan baik selama masa kuliah sehingga pada saat keluar nanti alumni kita berkarakter unggul ya bukan hanya akreditasinya unggul ya, tapi juga karakternya harus unggul percaya diri menguasai teknologi ya. dan seterusnya. Ya, baik Bro. Sekarang cerita tentang alumni yang luar biasa sekitar 250.000. Itu kekuatan yang luar biasa. Nah, mereka itu berada di mana saja dan eh, siapa tokoh-tokoh yang mencapai puncak-puncak prestasi menjadi kebanggaan UNAS. Ya, jadi tentu alumni kami adalah modal, Pak. Jadi kami merasa bersyukur karena alumni tentu adalah suatu track record yang menjadi bagian dari sejarah bahwa universitas ini telah hadir dari zaman ke zaman, masa ke masa Ya, dengan kualifikasi kualitas yang dipercaya oleh publik sehingga banyak yang ingin menjadi mahasiswa di UNAS sehingga terus-menerus alumni semakin banyak semakin bertambah. Tentu jumlah penting tapi kualitas juga jauh lebih penting, sangat penting sehingga reputasi alumni juga kita terus dorong perbaiki dan bersilaturahim menggalang ada sehingga salah satu portofolio wakil rektor itu adalah salah satunya adalah mengurusi alumni. Jadi alumni mungkin kalau yang sudah terkenal misalnya Pak JK itu adalah alumni UNAS Pak hmm, Yusuf Kala ya wakil ya, presiden ya, dua kali ya. Indonesia kemudian masih banyak yang lain sih Pak coba mungkin saya nggak bisa hafal satu persatu yang jelas Ya, beberapa tokoh-tokoh nasional juga adalah alumni UNHAS terutama dari kawasan timur Indonesia karena mereka-mereka memang dulu menjadikan UNHAS sebagai salah satu tempat favorit ya untuk kuliah. Tentu di kalangan para pebisnis juga sekarang ini lumayan banyak alumni UNHAS ya, bertebaran, ada jadi duta besar di mana-mana, termasuk duta besar Mesir misalnya, itu semua alumni UNHAS, Pak. Jadi ya, kita sangat berharap bahwa alumni ini dimanapun berada, ini bukan untuk kelompok-kelompok, untuk politik dan ya, sebagainya saja, tapi ya, lebih pada bagaimana berpikir untuk memperkuat alma maternya di dalam berkontribusi lebih baik lagi untuk kejayaan bangsa. Jadi kami juga mendorong para alumni ini untuk berkolaborasi untuk
individual ataukah korporasi mereka, tapi juga berkolaborasi untuk membantu Unhas. Sekarang Ketua Ya. Ikatan Alumni Unhas ini adalah Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Bisa Oh, juga diwawancara beliau sebagai ya, alumni Unhas ya, dan juga dosen Unhas yang ya, bisa menjadi salah contoh lah ya. Masih banyak yang lain, Pak. ya, Jadi ya. nanti kalau saya sebut beberapa, ada yang tersinggung nanti kok saya nggak disebut gitu ya. Tapi yang jelas tokoh-tokoh, banyak Baik. tokoh-tokoh nasional yang kami banggakan Ya, ya. Dan berdoa untuk ya, kebaikan mereka semua. ya. Kalau Baik. Pak Bambang masih Eh, ingat Baharudin Lopa, salah seorang pejuang oh iya iya hukum, hukum. itu Pak, tokoh nasional itu Pak. Dan itu Ya, adalah salah satu fakultas hukum pada zaman itu yang namanya ya, diabadikan menjadi salah satu aula di Fakultas Hukum. ya. Baik, Rob. Jumlah penting tapi kualitas lebih penting. Nah, Ya. apa sebenarnya yang ingin dibekalkan secara khas bagi para alumni Unhas? Memang kita dari dulu mendefinisikan pentingnya karakter, Pak, ya, pendidikan Ya, karakter. Ciri khas tentu tidak perlu terlalu menonjol dalam artinya bahwa yang paling penting justru adalah kebangsaan, Pak. Jadi bagi kami itu telah mengusung dulu budaya maritim karena Indonesia adalah negara ya, maritim ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita melupakan jati diri bangsa sebagai bangsa maritim. Sehingga dalam visinya UNAS itu selalu mengikat Pak ter- terkait dengan kemaritiman. Nah, di dalam visi UNAS saat ini kita mengeluarkan yang disebut dengan benua maritim Indonesia. Walaupun hanya 3 kata, Pak, tapi sebenarnya ini dahsyat. Yang saya ya, harap bukan hanya milik Unhas, tapi ini sebenarnya kata dulu diintroduksi secara uh, secara signifikan oleh Pak Habibie ya pada saat tahun 1998 atau 99, 98 kalau saya nggak salah ya. Bahwa benua maritim Indonesia ini adalah suatu kata yang menggambarkan Indonesia ini besar, sebesar benua ya. Tapi kemudian hmm, kita sebesar benua karena kita adalah maritim. Nah, ini sekaligus menggambarkan bahwa Indonesia Unhas itu harus memiliki fighting spirit, Pak Bambang. Fighting spirit ya, itu karena memang nenek moyang kita adalah pelaut. Kalau ingat Pak Jokowi waktu di periode pertama atau kedua ya, dia membuat suatu statement dari kata-kata orang Bugis, Pak, falsafah Bugis yang kata-katanya itu seperti begini. Pura babara sompaku, pura tangkisi goliku. Ada sebenarnya tambahannya, ulat birangi talang natowalia. Itu adalah karakter, Pak. ya, Karakter pelaut ulung bangsa Indonesia dan orang-orang Bugis, di mana sekali layar terkembang, itu tekadnya harus membara untuk mencapai tujuan. Dan iya, di akhir kata-kata itu walaupun badai menerpa dan sebagainya, dia lebih memilih tenggelam daripada harus suruh kembali ke pantai. Sebenarnya tentu tidaklah senekat kata-kata ini, tapi ini adalah ilustrasi spirit untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah uh, cepat putus asa. Nah, spirit ini yang terus kita keluarkan kepada mahasiswa-mahasiswa dan sebenarnya juga merupakan karakter orang Bugis ya, yang mana namanya kita abadikan menjadi nama Sultan Hasanuddin, nama ya, Universitas Hasanuddin dari nama beliau Sultan Hasanuddin. Tentu tidaklah kita mengkultuskan nama beliau dan orang-orang ini, tapi kita melihat bahwa ada hal-hal baik yang penting ya, untuk bangsa ini. Kita bersatu sebagai bangsa yang besar. Kita ingin berkontribusi untuk bangsa Indonesia untuk jangan pernah ya, surut untuk bisa menjadi negara maju. Ya, kita harus saling memperkuat sebagai bangsa yang besar. Tidak boleh saling menyiku. Tidak perlu ya, harus beda partai kemudian dianggap musuh. Nah, ini kan kita nggak bisa maju Pak kalau begini ya. Daya saing ya, bangsa kita nggak baik-baik amat, walaupun potensi bangsa Indonesia sangat besar. Sehingga kita berharap kami di Unhas, tentu saya nggak bisa mempengaruhi secara nasional karena saya hanya rektor Unhas, tapi kita berharap bisalah berkontribusi untuk menjadi contoh yang ya, baik. Ayo
kami menghadirkan bangsa Indonesia di Unhas, Pak. Kita berikan jatah khusus seluruh daerah di Indonesia. Kita bikin karpet merah untuk saudara-saudara kita dari Papua, dari Maluku, dari daerah-daerah terpencil, untuk supaya ada tempatnya di Unhas. Dan walaupun tidak memenuhi syarat, kita kasih dia afirmasi, Pak. Termasuk untuk fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran, kita kasih juga untuk Papua. Dan itu artinya karakter keunhasan itu jangan hanya disebut, tapi juga harus diwujudkan dalam hal-hal nyata, termasuk di dalamnya sensitivitas untuk kebersamaan, kebersatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati, tapi juga tentu harus dilakukan, bukan hanya disebut. Ya, terakhir Prof, Unhas tulang punggung penyiapan SDM di kawasan timur, menyongsong Indonesia Emas 2045, mungkin ada hal-hal khusus yang diprogramkan di Unhas atau dicita-citakan di Unhas. Ya, Indonesia harus tetap menjadi negara NKRI harga mati. Kemudian tidak boleh menjadi negara yang miskin, harus ada fighting spirit untuk kita kemudian bisa makmur, sejahtera, berkeadilan, tapi tentu memerlukan SDM yang unggul, memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan yang unggul, memiliki sumber daya manusia yang fight untuk menemukan inovasi-inovasi untuk bangsa yang berdaya saing, tidak boleh terlalu banyak tergantung pada bangsa lain, bukan tidak mengerti dan tidak mau berkolaborasi, tapi tidak boleh terlalu tergantung, sehingga kita berharap Indonesia Emas ini akan nyata dari bangsa sendiri. Dan saya kira semua universitas, termasuk Unhas, kami akan melakukan yang terbaik, Pak Bambang, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, tentu dukungan semua pihak, kerjasama, termasuk Pak Bambang, teman-teman wartawan, teman-teman seluruh pihak, industri, ayo kita berkolaborasi. Karena bagaimanapun juga tentu universitas, siapapun kita di Indonesia ini nggak bisa jalan sendiri, bangkit sendiri, tidak akan mungkin kita membangun bangsa ini sendiri-sendiri. Sehingga melalui universitas dan khususnya Unhas, saya sangat berharap bahwa cita-cita mulia pendiri bangsa dan juga pemerintah saat ini untuk Indonesia Emas 2045 itu menjadi salah satu roh yang kita pelihara bersama. Setiap bangun pagi kita punya spirit yang kuat. Ayo, bagaimana meniti jalan menuju Indonesia Emas? Jalannya ada, Pak. Saya yakin kita sudah membuat peta jalan, tapi tentu jalan ini tidaklah mudah. Jalan ini perlu kekuatan spirit, kekuatan akal, kekuatan kebersamaan, persatuan. Sehingga insya Allah Indonesia Emas kita raih bersama dengan catatan sekali lagi bekerja dengan sebaik-baiknya di tempat masing-masing, dan kami selalu terbuka di Unhas untuk membicarakan hal-hal penting dengan baik ya, untuk sama-sama mensupport. Sehingga welcome Pak Bambang anytime kalau mau jalan-jalan ke Unhas, kami sangat terbuka. Kami perlu juga dibantu, Pak. Tentu Unhas bukanlah jagoan, kami perlu dibantu, kami perlu diperkuat, kami perlu disupport dengan ya termasuk dukungan-dukungan yang sifatnya individual ya. Kami akhirnya membuka, Pak, juga banyak donasi-donasi melalui untuk penguatan dana abadi, karena di timur banyak sekali masyarakat kita miskin tapi memiliki kapasitas yang baik, sehingga dana abadi ini penting untuk memberikan kesempatan mereka yang tidak mampu dan juga lalai tidak sempat terpelot oleh program pemerintah, untuk kemudian kita cari, kita berdayakan melalui penguatan dana abadi. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jumpa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin Unhas Makassar, yang telah meluangkan waktu walaupun sedang berada di Jepang, bersedia untuk diwawancara. Semoga sukses dan kita semua makin mengenal Universitas Hasanuddin yang luar biasa di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Bambang.
kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi